Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan kami dari Yayasan Imam Terjani dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, dari Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Salam jumpa pada hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema atau judul peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sebagai ayat pokok kita terambil dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Baik Bapak Ibu, seperti beberapa waktu yang lalu kita telah belajar bahwa ada 7 peristiwa besar yang dikerjakan Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Dalam hal ini merupakan proyek keselamatan bagi seluruh umat manusia adalah kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem Efrata. Itu yang pertama dari 7 peristiwa besar. Yang kedua adalah kematian Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Yang ketiga, penguburan Yesus Kristus di kubur Yusuf Arimatea. Yang keempat, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yang kelima, kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yang keenam, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan yang ketujuh, kedatangan Yesus Kristus di angkasa untuk menjemput setiap orang yang mati dalam Kristus dan juga yang masih hidup, yang masih tinggal, yang hidup di dalam Kristus juga. Saudara tahu bahwa dari 7 peristiwa besar yang dilakukan Bapa lewat Yesus Kristus, 6 telah digenapi. Lahir sudah digenapi, kemudian mati sudah digenapi, dikubur sudah digenapi, bangkit sudah digenapi, naik ke sorga sudah digenapi, dan pencurahan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta sudah digenapi. Tinggal 1 yang belum digenapi, dan itu merupakan masa Advent kami, yaitu sama-sama kita semua adalah menunggu kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua di angkasa menjemput setiap orang percaya. Dan kita tahu bahwa peringatan peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah peringatan saja yang dimana sudah digenapi. 6 sudah digenapi, tinggal 1 yang belum digenapi. Sebab itu tentunya dalam rangka kita merayakan atau memperingati peristiwa kelahiran Yesus Kristus, janganlah berlebihan, karena itu peristiwa masa lalu yang tidak terulang lagi. Hanya sebagai refleksi untuk kita bisa dapat menghayati, memaknai apa sih arti daripada kelahiran itu sendiri. Kita harus mempersiapkan jemaat untuk bisa dapat menyongsong, ya, ketika Yesus datang pada kali yang kedua di angkasa. Itulah peristiwa yang ketujuh, yang terakhir, yang kita nantikan, yang kita percayai, yang kita tunggu-tunggu, dan itu kemuliaan yang luar biasa. Seperti apa kata firman Tuhan, seperti apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan yang belum timbul dari hati manusia, itulah yang disiapkan Bapa kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Sebab itu, saudara, menyangkut dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu, kita harus belajar juga dengan pelajaran kristologi. Ialah doktrin tentang Kristus, bahwa dari 7 peristiwa itu terbagi atas 2 bagian besar. Itu yang pertama adalah humiliation of Christ atau penghinaan perendahan Kristus. Dan yang kedua adalah exaltation of Christ atau pengagungan atau pemuliaan Kristus. Dari 7 peristiwa itu, bahwa peristiwa yang pertama yaitu lahir itu dalam keadaan sebagai manusia, dan juga ya dia datang merendahkan diri dan lahir di kandang binatang seperti itu adalah perendahan Kristus. Kemudian mati juga di kayu salib itu adalah merupakan suatu puncak daripada penghinaan Kristus, dan kemudian dikuburkan. Dari 3 peristiwa itu merupakan peristiwa, ya, dalam pelajaran kristologi itu adalah penghinaan atau perendahan Kristus, disebut dengan humiliation of Christ. Dan sebab itu hari ini kita belajar itu mengenai apa saja yang terjadi pada peristiwa perendahan atau penghinaan Kristus. Itu dimulai dari firman itu adalah Allah, ya. Dan kita tahu dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, itu ayat yang pertama dikatakan bahwa
pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, kemudian ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman yang tadi yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah, dia berinkarnasi, menjelma, firman itu menjadi manusia dalam satu pribadi manusia, Yesus Kristus. Dan itu adalah perendahan atau penghinaan Kristus. Dia yang Allah sekarang menjadi manusia. Jadi dia turun derajat, turun kemuliaannya. Sebab ini di sini kita akan belajari mengenai perendahan itu dimulai dari firman berinkarnasi, ya, dari Allah menjadi manusia dan lahir dari kandungan seorang perawan, itu namanya Maria, ya. Dan itu tertulis di dalam, ya, Filipi juga pasal 2 ayat 5 sampai 7. Ini termasuk juga perendahan Kristus, di mana dia yang dari Allah itu firman yang bersama-sama dengan Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Dan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 juga menjelaskan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Atau pikiran perasaan kita harus betul-betul seperti apa yang juga ada pada Kristus Yesus. Karena kita ikut Yesus, kita orang Kristen, kita mau jadi nanti pada gilirannya, pada finalnya atau pada gol kita yang terakhir, kita harus jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, ya. Karena firman itu juga adalah Allah, seperti Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama tadi katakan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia sudah rela dihinakan, direndahkan untuk sementara waktu, dalam rangka tentu tujuannya, proyeknya adalah untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Ya, dia walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya kalau dia mempertahankan itu layak, karena memang dia adalah Allah, dan firman itu juga adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah, yang tadinya bersama-sama juga menjadikan langit dan bumi dari firman yang sama itu juga. Dan kita lihat di sini juga, tapi dia sudah rela merendahkan, menghinakan dirinya, dan menganggap, ya, kesetaraan dengan Allah dia tidak mempertahankannya, tapi dia mengambil rupa. Dan kita lihat pada ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya, menghilangkan kemuliaannya, meninggalkan semua popularitas reputasinya sebagai Allah, dan mengambil rupa seorang hamba, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Dan inilah proses ini yang disebut dengan proses penghinaan atau perendahan Kristus. Itu dimulai dari ketika dia meninggalkan sorga dan menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, lahir dari seorang perempuan, ya, yaitu Maria, saudara. Itulah awal dari, ya, perendahan atau penghinaan daripada Kristus itu sendiri. Kemudian pada bagian selanjutnya, pada B, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia digantung pada kayu salib, mati dalam keadaan terhina dan terkutuk. Dan ini adalah puncak penghinaan atau perendahan daripada Kristus itu sendiri. Sebab surat Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi dia menjadi kutuk atas semua kutuk umat manusia ditimpakan kepada Yesus. Dia yang benar menjadi berdosa karena semua dosa ditimpakan kepada dia, semua pelanggaran kejahatan ditimpakan kepada dia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pada zaman, ya, di bawah pemerintahan kerajaan Romawi pada saat itu, semua orang yang sudah jahatnya tidak di atas rata-rata itu, dan dianggap orang yang sudah orang terkutuk, itu memang mereka adalah layak untuk, ya, dihukum mati, tapi dengan cara mereka disalib. Itu hukum tertinggi, ya, yang sangat luar biasa menderitanya, yang sangat luar biasa sakitnya kepada orang yang kejahatannya sudah ada rata-rata. Dan dianggap orang seperti ini harus memang mati secara terkutuk. Dan itu dilakukan kepada Yesus, adalah orang yang benar, yang hadir, yang tidak pernah ada salahnya, tidak pernah ada dosanya, saudara. Dia ditimpakan, ya, kepada dia. Dan disinilah disebut dengan puncak, di mana Yesus dihinakan, Yesus dia terkutuk. Dan itu ditulis dalam surat Galatia tadi. Dan kita bisa tahu juga dalam kitab Ulangan juga ditulis, memberitahu kepada kita bahwa orang yang digantung itu adalah orang yang terkutuk.
Ya, Ulangan pasal 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Di zaman perjanjian lama, dalam kitab Ulangan Tuhan berpesan kepada Musa, kalau orang yang mati digantung, entah digantung di pohon atau digantung ya di tali gantungan atau digantung pada kayu salib, maka orang itu harus cepat-cepat dikuburkan, jangan lewat pada hari itu lagi, karena dianggap orang itu adalah terkutuk di hadapan Allah. Kemudian kita juga bisa melihat ya pada Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya dia perhatikan di sini, dari Allah jadi manusia itu sudah penderitaan, pengorbanan, Yesus sudah direndahkan, sudah dihinakan, tapi sudah bisa lihat di sini, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya sudah jadi manusia biasa, itu sudah direndahkan, sudah dihinakan, kemudian bukan sampai di situ saja sudah lihat, tapi dia rela untuk siap mati di kayu salib sebagai pribadi yang terkutuk. Dan itu perendahan yang sangat luar biasa, penghinaan yang luar biasa kepada seorang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, dan dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara perhatikan di sini, dan peristiwa ini itu perendahan yang puncaknya adalah ketika Yesus disalibkan di atas bukit Golgota, dipaku terpalang di kayu salib. Kemudian perendahan yang berikut bisa dilihat pada bagian yang C, itu adalah dia dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Ya, dia turun ke dalam kerajaan maut, dan kita tahu di situ ya Yesus mengambil kunci maut dan kunci kerajaan maut. Itu dalam tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi dikuburkan, sudah lihat, kemudian dia dibangkitkan, dikuburkan. Tapi waktu saat dikubur itu dia di alam maut itu ada 3 hari 3 malam lamanya. Itu seperti yang ditulis dalam Injil Matius pasal 12 ayat ke-40, bahwa ketika orang Farisi ahli Taurat meminta tanda dari Yesus, dan Yesus bilang, aku tidak memberikan tanda lain, hanya tanda Yunus saja yang diberikan. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya, jadi berarti 3 siang 3 malam, 36 jam tambah 36 jam. Jadi totalnya Yesus itu ada dalam kubur itu selama 72 jam. Atau 3 hari full, atau 24 jam kali 3. Nah, ya tidak boleh kurang dari situ, sebab ini nubuatan yang begitu jelas, begitu eksplisit, dan sudah jelas sekali. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam ya lamanya, saudara. Dan di sana dia mengambil, ada 3 hal yang dia lakukan, dan itu kita tidak bahas di sini. Nanti kalau Tuhan kehendaki kita akan bahas khusus di dalam peristiwa ya penguburan Yesus nanti pada hari Paskah yang akan datang ya. Jadi dia ada di dalam perut bumi, ada di dalam dia alam maut, di dalam Hades, di dalam Seol. Itu adalah 3 hari 3 malam di sana. Dan apa yang dilakukan? Dia ambil kunci maut dan kunci kerajaan maut seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Salah satu ya yang Yesus buat di alam maut selama dia 3 hari 3 malam ada di sana adalah mengambil kunci maut dan kunci kerajaan maut. Artinya berarti maut telah dikalahkan oleh Yesus itu sendiri. Percaya bilang amin, saudara. Kemudian kita kenal pada peristiwa yang kedua tadi, sesudah peristiwa perendahan atau humiliation of Christ, atau perendahan penghinaan Kristus, kita masuk pada bagian yang kedua dari pelajaran Kristologi, itu adalah exaltation of Christ, atau pemuliaan atau pengagungan Kristus. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari dia bangkit dari antara orang mati, maka yang mati bangkit itu dimuliakan sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. Artinya kata yang sulung ini dari mulai Adam sampai Kristus itu belum ada orang yang mati dan bangkit kembali dengan tubuh yang telah diubahkan, dengan tubuh yang telah dimuliakan. Dan Yesus itulah yang sulung di antara semua orang yang telah mati. Dan kita bisa baca dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Kita bisa lihat di situ bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri
kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan saudara perhatikan bahwa ini terbukti, fakta yang membuktikan ya, ada 500 orang lebih menyaksikan pada saat itu, ya, menyaksikan secara kasat mata bahwa Yesus memang pernah mati, dikuburkan, dan dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga semua prediksi atau semua ya keraguan-raguan yang mengatakan bahwa itu bukan Yesus yang mati, tapi Yudas yang ditransfigurasi mengganti Yesus, sedangkan Yesus naik ke surga. Pelajaran itu artinya gagal dan telah dibatalkan karena ada kurang lebih 500 orang lebih menyaksikan secara faktual dengan kasat mata bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, ya, dan beberapa yang sekarang telah meninggal. Kemudian kita lihat pada ayat yang 7. Kemudian selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat ke-8 yang terakhir. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Membuktikan bahwa Yesus sungguh bangkit. Dan itu awal daripada pemuliaan, ya, peninggian, pengagungan daripada Kristus itu sendiri. Kemudian ya, dilanjutkan lagi pemuliaannya atau pengagungan Kristus itu, dia naik ke sorga dan disaksikan oleh murid-murid saat itu, rasul-rasul yang kemudian jadi rasul, dan dia telah duduk di sebelah kanan Allah sebagai pembela, sebagai pengantara, ya, dan juga sebagai imam besar di sorga, sebagai high priest. Jadi dia diagungkan luar biasa di sorga karena tempatnya adalah dia duduk di sebelah kanan takhta Bapa di sorga, dan dia berfungsi sebagai pembela kita dan juga sebagai pengantara kita dan sebagai imam besar di sorga untuk bersyafaat buat kita, untuk membela kita atas semua tuduhan iblis. Dan dia juga membawa semua persembahan kita langsung kepada Bapa di sorga karena dia sebagai imam besar, ya, yang sudah siap untuk melayani di kemah, bukan buatan tangan manusia lagi, tapi buatan tangan Allah sendiri. Dan kita tahu itu tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, kita bisa baca bersama-sama. Yesus Kristus, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Dia sebagai pendoa syafaat bagi kita. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya dalam surat Ibrani pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 25 juga tertulis bahwa dia sebagai ya pengantara atau sebagai pontifex, sebagai mediator untuk membawa semua persembahan kita, membawa doa kita kepada Bapa di sorga. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Bapa, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara daripada mereka atau kita semua. Ya, dia sebagai pengantara, sebagai pontifex, sebagai imam besar yang membawa persembahan kita langsung kepada Bapa di sorga, tidak lewat perantara manusia lagi. Dan kita juga bisa baca surat Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Inti segala yang kita bicarakan juga ialah kita mempunyai imam besar atau high priest. Ini bukan dari keturunan Harun, tapi dari keturunan Melkisedek, yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Itulah imam besar agung kita, ya. Dan yang berikut, yang ketiga dari peristiwa exaltation of Christ atau pemulihan pengagungan Kristus, itu adalah ketika Yesus sudah selesai, maka dia duduk sebelah kanan daripada Bapa dan menerima Roh Kudus. Dan dicurahkannya kepada setiap orang percaya pada hari Pentakosta itu, yaitu 120 orang di rumah loteng di Yerusalem. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru, bahasa bangsa-bangsa yang hadir menyaksikan peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Dan juga sampai hari ini bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi kepada setiap orang percaya ketika ia lahir baru dari air dan Roh Kudus.
Dan itu kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dia duduk sebelah kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia katakan sesudah dia bangkit 40 hari, dia menguatkan semua murid-murid saat itu bahwa ingat, Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itulah ya peristiwa pemulihan Kristus, dari mulai bangkit, kemudian naik ke surga, dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Maka kita lihat ada kuasa Dunamis Exousia menyertai setiap orang percaya ya pada saat itu, dan mereka menjadi saksi yang luar biasa mulai dari Yerusalem ya, di seluruh Yudea, seluruh Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai saat ini, sehingga saudara bisa mendengar Injil yang di dalamnya adalah siapakah Yesus itu yang telah lahir, telah mati, telah dikuburkan, dan telah bangkit, dan telah naik ke surga ya. Dan kemudian dia akan datang pada kali yang kedua menjemput setiap orang percaya, baik yang mati maupun yang hidup, di dalam Kristus dan kebenarannya. Haleluya. Kemudian kita lihat di sini puncak daripada pemulihan Kristus adalah ketika ia datang kembali sebagai raja dalam kemuliaan Bapanya dan dalam kerajaannya. Ini yang kita tunggu. Dari 7 peristiwa besar yang kita sudah pelajari, bahwa 6 sudah digenapi, sehingga semua yang kita peringati ini itu adalah masa lalu yang tidak diulangi lagi. Saudara, tolong perhatikan. Sebab itu persiapkanlah tiap pribadi, jemaat, atau semua komunitas, setiap orang percaya kemana suara ini pun terdengar, sudah harus dipersiapkan untuk menghadapi peristiwa yang ke-7, di mana puncak dari pemulihan atau peninggian Kristus, pengagungan Kristus itu ialah dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja, the King of Kings, Tuhan di atas segala Tuhan, dalam kemuliaan Bapanya dan dalam kerajaannya. Itulah kerajaan sorga yang akan didirikan secara representatif, yang didirikan di bumi, dan Yesus akan memerintah selama 1000 tahun di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita akan baca dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Perhatikan, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Sudah perhatikan, dia datang pada kali yang kedua dalam kemuliaan yang luar biasa. Ya, dan kemudian dia datang di dalam kerajaannya. Dia akan mendirikan kerajaan yang sesungguhnya secara fisik, secara representatif di bumi, dan dia memerintah sebagai imam besar, dan dia memerintah sebagai raja di raja, dan kita juga sebagai imam-imam dan raja turut bersama-sama memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Haleluya, saudara. Harapan saya, saudaralah bagian yang akan digenapi seperti itu. Ya, sebab itu sudah jangan terperangkap, terlalu banyak ya terperangkap, terlalu banyak terorientasi, terlalu banyak fokus kepada hal-hal yang sudah masa lalu. Memperingati silakan saudara, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk kita bisa dapat menyongsong ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk pada bagian yang pertama. Ya, Natal adalah peristiwa pengorbanan, saudara. Ya, sebab itu inti daripada Natal itu adalah pengorbanan. Karena tujuan Natal itu firman yang menjadi manusia, supaya dia memberitakan, memperkenalkan siapakah Bapa yang harus mereka sembah, ya, untuk mereka bisa diselamatkan. Karena hanya melalui anaknya ini, anak manusia ini, yang sudah terlahir sebagai manusia ini, dia merupakan jalan dan kebenaran dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan. Sebab itu saudara, ini adalah peristiwa di mana keselamatan itu dinyatakan kepada semua manusia di setiap kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Tapi Natal juga adalah intinya adalah pengorbanan. Ya. Kemudian kita akan melihat di sini pengorbanan yang pertama, saya taruh A di sini, adalah pihak Bapa dan dari pihak sorga. Ya, jadi pengorbanan yang pertama ini, ya, karena Bapa punya rencana,
maka Bapa berkorban di sini dan pihak sorga berkorban bersama-sama. Dan pengorbanannya ialah, saya catat di sini ada 7 hal, ya mungkin lebih, tapi 7 hal yang saya catat di sini sudah cukup mewakili bahwa untuk terwujudnya Natal itu sorga dan Bapa dan Yesus harus berkorban. Dan kita lihat di sini adalah yang pertama, Yesus yang tadinya yang tidak terbatas, dia adalah Allah, menjadi terbatas. Sebab itu dalam bahasa Yunani disebut dia adalah aion, dia adalah kekal, tapi dia menjadi kronos. Kata kronos ini itu bicara mengenai jenjang waktu, penjenjangan waktu, maka peristiwa yang terjadi disebut dengan kronologi, saudara. Sebab itu dia adalah El Olam, Allah yang kekal, dan dia adalah firman juga, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Dan kita akan baca itu dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28, bahwa Allah itu adalah kekal. Dia sebut dengan El Olam. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Sebab itu Yesus adalah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Berarti dia unlimited, tapi menjadi limited, terbatas. Ya, makanya Yesus datang menjadi satu pribadi yang terbatas sebagai anak manusia biasa. Haleluya, yang juga bisa menangis karena sedih, lapar karena tidak makan, ngantuk karena tidak tidur. Begitu juga bekerja keras juga dia capek. Ya, kalau dipukul pasti lembam. Kemudian juga dia bisa mengeluarkan darah. Dan dia juga kesakitan, saudara. Karena dia adalah manusia biasa. Tapi Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia demi untuk satu proyek, supaya Natal bisa terwujud. Dan di dalam tujuan makna Natal itu sendiri adalah peristiwa untuk menyelamatkan setiap umat manusia, termasuk saudara dan saya. Haleluya. Sebab itu sorga harus berkorban, Bapa harus berkorban, membiarkan Yesus harus menjadi terbatas, membiarkan Yesus dari menderita. Puncak Yesus menderita adalah ketika dia disalib, dia sekali salib. Tapi ketika dia putuskan bahwa firman akan berinkarnasi jadi manusia, itulah pengorbanan, saudara. Itulah penghinaan, dimulai dari situ. Dan itu kita bisa melihat yang tidak terbatas, yang aion harus menjadi kronos. Kemudian yang kedua saya catat di sini, firman yang juga adalah Allah itu menjadi anak manusia, ya, menjadi anak manusia. Sebab itu kalau saudara perhatikan, Yesus selalu memperkenalkan dirinya, memproklamirkan dirinya, itu bukan ya sebagai firman, tapi dia katakan anak manusia. Kita bisa baca, saya ambil 2 ayat di sini saja. Itu adalah Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 dan Matius 20 ayat yang ke-18. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika ada orang bertanya di manakah rumah Yesus tinggal, ketika dia sudah mulai meninggalkan rumah kediamannya pada saat itu, dan dia harus mengerjakan seluruh pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepada dia, sehingga dia tidak lagi kembali ke rumahnya kurang lebih selama 3,5 tahun sampai hari dia disalibkan. Ada orang yang mengikuti Yesus dan bertanya, di manakah guru rumahmu? Dan Tuhan Yesus katakan, serigala mempunyai liang, artinya dia berjalan ke sana kemari, tapi tetap dia akan pulang ya ke liangnya. Burung mempunyai sarang, dia bisa terbang ke sana kemari, utara, selatan, timur, barat, tetapi dia tetap akan kembali ke sarang untuk istirahat. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, saudara. Haleluya. Yesus berkata dia anak manusia. Kemudian pada ayat yang lain juga, pada Injil Matius 20 ayat 18 juga Yesus berkata dia juga sebagai anak manusia, supaya kita bisa paham dan kita bisa yakin seyakin-yakinnya bahwa firman itu sekarang telah berinkarnasi, telah menjadi manusia yang sejati. Sebab itu prosesnya harus lewat kandungan Maria untuk melahirkan sebagai manusia yang sejati, supaya dia bisa merasakan penderitaan kita. Dia bisa memberikan contoh kepada kita bagaimana Bapa yang kita sembah yang tidak kelihatan itu sekarang wujud nyatanya ada di depan mata kita. Haleluya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan Yesus selalu katakan pribadinya adalah anak manusia, dan saya coba menghitungnya dalam perjanjian baru ada 85 kali Yesus berkata dia sebagai anak manusia. Haleluya. Itu menegaskan kepada kita, bermakna kepada kita bahwa dia adalah datang. Sungguh firman itu telah berinkarnasi, telah menjadi manusia,
yang sejati. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagian yang ketiga, pengorbanan itu adalah dia adalah Tuhan, adalah Tuhan, itu sekarang menjadi hamba. Ya, dia adalah Tuhan tapi sekarang menjadi hamba. Itu nanti saudara baca dalam surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kemudian keempat itu adalah dia yang mulia sekarang menjadi hina, padahal dia adalah mulia. Ya, tingkat tempat yang mahal mulia di sorga, tempat yang maha agung, ya, tempat yang maha tinggi, tapi dia merendahkan dirinya menjadi anak manusia dan dia menjadi hamba. Ya, seperti itu saudara. Jadi sebab itu dia disinilah disebut dengan pengorbanan untuk supaya proyek Natal, supaya proyek keselamatan ini itu bisa terjadi, bisa diwujud nyatakan kepada kita semua, maka perlu adanya pengorbanan. Dan sini yang diangkat pertama adalah pihak daripada Allah sendiri, dari Bapa dan sorga. Kemudian yang kelima yang saya catat di sini, dia yang tertinggi menjadi terendah, tertinggi menjadi terendah saudara. Kemudian yang keenam, disanjung menjadi dihojat secara luar biasa, bahkan diludahi saudara. Seperti itu, dihinakan secara luar biasa. Itu pengorbanan demi keselamatan saudara dan saya. Saudara perhatikan, dan itu diawali peristiwa itu dari 7 peristiwa, dimulai dari Natal saudara. Sebab itu Natal bukan peristiwa sembarangan saudara. Natal itulah peristiwa di mana Allah berkorban lewat Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Hargai itu saudara. Haleluya. Dan yang ketujuh, dia kaya menjadi miskin supaya memperkaya kita semua di dalam kemuliaannya. Itu adalah surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Kita bisa baca. Haleluya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, ya, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, supaya Dia merendahkan diri sedemikian rupa, supaya kita jadi kaya dalam semua aspek hidup kita, baik kekayaan secara rohani maupun kekayaan secara jasmani, akan dicukupkan kepada kita untuk kita hidup bukan di bawah kutuk lagi, tapi kita hidup di bawah berkat saudara. Bahwa Yesus itu dia miskin, jadi miskin, padahal dia adalah yang mulia, kaya. Semua kekayaan baik di sorga, di langit, di bumi itu adalah milik Yesus sendiri. Ya, sebab itu tapi dia rela memiskinkan dirinya supaya membuat kita menjadi kaya saudara. Dan bukti bahwa Yesus miskin ketika apa saudara? Ketika waktu umur 8 hari dia dibawa untuk diserahkan, ya, di dalam bait Allah. Persembahan yang dipersembahkan itu adalah satu pasang anak burung merpati. Itu membuktikan bahwa keluarga ini adalah keluarga miskin. Sebab kalau orang yang menengah mempersembahkan domba atau kambing, dan orang kaya adalah raja-raja pemimpin bangsa, mereka mempersembahkan lembu sapi saudara. Itu tertulis saudara. Berarti Yesus golongan keluarga dari orang tua mereka itu Maria dan Yusuf ada keluarga miskin. Jadi Yesus termasuk orang kategori orang miskin saat itu. Buat apa dia memiskinkan dirinya? Supaya saudara menjadi kaya, ya, dalam semua aspek kehidupan kita, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kita harus berterima kasih kepada Yesus yang sudah rela berkorban untuk semuanya ini. Haleluya. Kemudian kita masuk pada bagian berikut lagi saudara. Kita masuk pada proses di mana Natal adalah peristiwa pengorbanan. Tadi sudah dari pihak yang pertama, yaitu dari pihak Bapa dan sorga. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang B, itu dari pihak manusia dan bumi. Apa pengorbanannya saudara? Kita pertama angkat satu tokoh yang pertama, yang Tuhan jatuh hati, ialah seorang perawan yang bernama Maria. Tuhan jatuh hati buat dia saudara. Saya cari dalam kitab ya, di dalam perjanjian baru ada 5 Maria, yang semua hebat-hebat juga. Ya, Maria yang pertama itu adalah ibu dari penulis Injil Markus saudara. Itu Maria yang pertama. Dan kemudian Maria yang kedua, itulah Maria dari Betania, saudara Lazarus dan Marta yang pernah mengurapi Yesus. Kemudian ini orang-orang yang juga melayani Yesus luar biasa, ini adalah Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Itu ada pada waktu Yesus disalibkan, menyaksikan prosesi ya penyaliban Kristus. Itu Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Kemudian Maria yang keempat itu Maria Magdalena, yang juga melayani Yesus sampai Yesus mati. Kemudian waktu Yesus kuburkan sampai kebangkitan, Maria Magdalena juga ada di sana.
Ini orang-orang Maria yang hebat semua. Ya, karena dia pernah dilepaskan ketika dia dirasuk oleh ketujuh roh jahat. Maria dari Magdala ini, dan dia bebas. Sebab itu sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan Yesus, dia mengikuti Yesus, melayani Yesus bersama-sama dengan banyak wanita-wanita yang lain juga. Tapi Maria yang kelima di sini, inilah Maria yang merupakan tunangannya Yusuf. Ya, yang dipilih dari 5 Maria ini, Tuhan jatuh hati untuk proyek yang luar biasa ini adalah Maria tunangannya Yusuf. Ya, dan kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata salam atau shalom, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini versi Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi mari kita lihat versi yang lain. Versi dari NKJV, New King James Version, ya. Bunyinya seperti ini. And having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one. Highly favored one ini artinya orang yang sangat diistimewakan, ya, orang yang sangat disukai, dan orang yang menjadi kesayangan. Itu disebut dengan highly favored one. The Lord is with you, blessed are you among women. Jadi dikatakan bahwa engkau ini menjadi orang wanita istimewa dari semua wanita. Dari kelima Maria, ya, engkau yang istimewa, engkau yang paling mendapat anugerah. Untuk apa? Untuk siap dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Haleluya. Saudara, sebab itu Maria pertama dipilih pada saat itu. Dan saudara bisa lihat ada 4 hal yang saya catat di sini. Ini mengalami satu persoalan besar bagi Maria. Kenapa? Karena dia harus hamil. Dia harus hamil di luar nikah. Karena dia belum menikah, dia baru bertunangan dengan Yusuf. Dan zaman itu hukum Taurat begitu ketat sekali. Kehidupan masyarakat, adat istiadat itu sangat diatur, ditentukan, dipengaruhi kuat oleh yang mendominasi adalah hukum Taurat, saudara. Sehingga orang yang masih bertunangan yang belum kumpul tiba-tiba hamil itu jadi persoalan besar. Apalagi hamil di luar nikah. Itu persoalan dialami oleh Maria. Sebab itu kita bisa baca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 34 sampai 38 kita akan lihat, ya, persoalan yang dialami oleh Maria. Dan semua intinya ini adalah pengorbanan dari seorang Maria. Karena risiko-risiko yang harus diambil ketika dia bersedia dipilih, ya, menjadi orang yang istimewa untuk membawa proyek keselamatan bagi umat manusia. Haleluya. Pribadi yang Tuhan pilih dari 5 Maria, Tuhan pilih Maria tunangannya Yusuf. Ya, haleluya, saudara. Makanya ketika malaikat datang kepada dia dan katakan bahwa engkau akan hamil nanti, aku akan mengandung. Terus Maria berkata seperti ini kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, aku belum menikah. Bagaimana aku bisa hamil? Ini persoalan gak sederhana, saudara, di zaman itu. Karena masih berlaku hukum Taurat. Dan itu belum pernah terjadi dari sejak zaman Adam. Sampai saat itu belum terjadi. Ya, ada wanita yang tanpa disentuh, yang tanpa dikumpul dengan, ya, laki-laki, terus kemudian bisa hamil, saudara. Haleluya. Kalau mungkin terjadi zaman ini tidak mengherankan, saudara. Ya, karena berhembus angin malam itu bisa terjadi, alam yang jadi saksi. Kalau serahkan jiwa raga bisa terjadi hal seperti itu. Bisa terjadi hamil di luar nikah. Dan saya lihat banyak mujizat terbesar di zaman ini. Banyak hamba Tuhan ketika pemberkatan nikah terjadi, kadang-kadang baru 6 bulan sudah melahirkan. Kadang-kadang pemberkatan nikah berlangsung 3 bulan sudah melahirkan. Ini mujizat di akhir zaman ini, ya. Artinya percepatan terjadi. Haleluya, saudara. Saya rasa saudara mengerti. Tapi peristiwa yang terjadi di mana dengan begitu ketatnya, ya, adat istiadat zaman itu yang sangat didominasi oleh hukum Taurat, ini tidak akan mungkin terjadi. Sebab kalau terjadi ini, pasti mereka akan dihukum mati, akan dirajam dengan batu sampai mati. Tapi ini terjadi dan Tuhan pilih Maria, bahwa engkau mendapat pilihan istimewa. Engkau akan siap untuk melahirkan bayi Yesus Kristus yang adalah juru selamat umat manusia.
Dan Maria katakan, mana mungkin itu bisa terjadi. Kita baca ayat yang ke-35, lanjut. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan sebut kudus, anak Allah. Kalau sekarang bukan Roh Kudus, sekarang adalah orang yang isap Roh Kudus, atau orang yang dari kota Kudus. Bisa terjadi seperti itu, saudara. Tapi kalau ini betul-betul Roh Kudus, ya, yang mengambil alih, yang menaruh benih dalam kandungan Maria, dan kemudian Maria hamil, dan kemudian dia akan melahirkan anak Allah atau anak manusia yang disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan anak itu disebut dengan anak yang kudus. Ayat lanjut 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan akan melahirkan Yohanes, itu kita tahu. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, saudara. Jadi berarti Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu selisih umur kurang lebih 6-7 bulan, ya. Yohanes lebih tua, dan kita tahu digelari Yohanes Pembaptis. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Maria lagi bingung-bingung, ya, karena dia adalah orang yang tulus hati, dia bersedia apa saja, kan dia tahu bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Tapi dalam keadaan yang bingung begitu, kemudian malaikat Tuhan meneguhkan, itu bisa terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya Maria sampai pada satu keputusan untuk mengambil apapun resiko, konsekuensi yang akan dihadapi. Tapi statement dia pada ayat 38 sungguh sangat amat luar biasa, menjadi contoh buat kita ketika Tuhan pakai kita, ketika Tuhan percayakan kita, apapun tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, di dalam apapun juga yang kita kerjakan. Bagi manusia itu sulit, bagi manusia mustahil. Tapi kalau Tuhan pilih kita, Tuhan percayakan kita, sesungguhnya tidak ada yang mustahil. Sebab itu mari dengan prinsip ini, ada pelajaran luar biasa seperti sikap Maria dalam meresponi, ya, kepercayaan ini. Dia katakan seperti ini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba berarti pasti tunduk kepada Tuhan absolut, ya. Hamba itu berserah absolut, surrender, total surrender, saudara. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Haleluya. Sikap Maria, ya, mengambil tanggung jawab, mengambil kepercayaan ini sangat berisiko. Tapi dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia percaya Tuhan pasti akan membela dia. Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Tuhan pasti tidak akan tinggalkan dia. Karena dia tahu berancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan buat dia, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan dia hari depan yang penuh harapan. Percaya, saudara, bilang amin. Bagaimana dengan saudara hari ini? Ya, bagaimana dengan apa yang Tuhan percayakan buat engkau? Ragu-ragu, saudara? Tidak berani mengambil risiko? Mari, sikap Maria ini perlu kita teladani, perlu kita contohi. Aku ini hamba-Mu, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Maka kita percaya ketika kita menyerahkan persoalan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan tidak membiarkan kita terjebak dalam kecelakaan, tapi pasti akan menolong kita. Dia akan terus menyertai kita sampai kita melewatinya dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, saudara. Kita lihat selanjutnya, ya, apa yang harus dihadapi, konsekuensi hamil di luar nikah. Persoalan berikut adalah ketika Maria sudah bersedia, sudah jadilah menurut kehendak Tuhan. Tapi saya percaya pasti dia berpikir ke depan, sudah bikin statement ini. Bagaimana nanti, ya, sikap Yusuf ketika aku sampaikan aku hamil. Lah, kita kan belum menikah. Kamu hamil dengan siapa? Aku hamil dengan Roh Kudus. Bisa saja Yusuf katakan, kau ini sableng kali, gila ya. Karena belum pernah terjadi orang hamil dengan Roh Kudus. Belum pernah ada cerita zaman itu, saudara. Membuat Yusuf jadi bingung. Dan resikonya pasti, kalau Yusuf tahu, pasti Yusuf akan tinggalkan Maria. Karena Yusuf tentunya tidak mau ambil resiko. Karena ini merupakan, ya, aib di zaman itu. Bagi satu pernikahan yang sebelum nikah sudah hamil, apalagi bukan hamil dengan Yusuf, saudara perhatikan.
bahwa dia ambil dengan pihak yang lain. Saudara bisa lihat bagaimana saudara bisa memahami, saudara bisa merenungkan situasi yang terjadi buat Maria saat itu ketika dia sudah mengambil keputusan untuk siap sedia menerima proyek ini untuk bisa dapat menjadi alat Tuhan untuk bisa melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu. Dan bagaimana juga dia harus menyampaikan ini kepada keluarga, baik keluarganya dia maupun juga keluarga juga Yusuf. Dan bagaimana juga menyampaikan dengan handetolan masyarakat yang ada pada zaman itu, yang begitu sangat ketat didominasi hukum Taurat, adat istiadat yang dilangsungkan ya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Apapun yang mereka kerjakan itu sangat dipengaruhi oleh Taurat semata-mata. Sudah perhatikan ini. Satu kesulitan dihadapi, tapi Maria tetap teguh. Dia menyerahkan seluruh persoalannya. Dia sudah mengambil keputusan. Haleluya saudara. Kemudian saudara lihat, pasti dia sudah berpikir, kalau sampai Yusuf tidak menerima, kalau Yusuf tidak dapat juga pencerahan ya daripada Tuhan sendiri, bisa saja Yusuf akan meninggalkan dia. Dan ini resiko, berarti perkawinannya pasti akan batal atau akan dibatalkan. Persiapan semua, gaun pengantin, sepatu dari kulit rusa, dan semua sudah siapkan. Dan Maria sudah membayangkan bagaimana suatu peristiwa yang luar biasa. Seumur-umur hidupnya, satu kali hanya terjadi seumur hidupnya. Dia menanti-nantikan peristiwa yang luar biasa itu, mubarak yang luar biasa kabar itu. Tapi bisa saja itu akan gagal terjadi. Ya, ini adalah ya bagaimana situasi Maria ketika mengambil keputusan saudara. Dan kemudian yang terakhir yang ini, ancaman hukum Taurat. Sebab kalau orang hamil di luar nikah, dia masih dalam kondisi bertunangan saudara, itu pasti akan dihukum sesuai hukum Taurat. Imam akan membawa dia ya kalau depan pintu gerbang Nikanor, kemudian dia akan ditulis di situ, ada saksi-saksinya, kemudian siapa laki-lakinya, siapa perempuannya, kemudian ditulis debu, menunggu angin meniup, dan sudah itu mereka dia akan tarik ke pinggir kota dan dirajam dengan batu sampai mati, karena hukum Taurat masih berlaku di zaman itu. Saudara perhatikan. Haleluya. Mari kita baca Ulangan 22 ayat 23 sampai ke 24. Ini pengorbanan yang saya mau tunjukkan sini, saya mau angkat di sini, bahwa untuk menerima proyek yang luar biasa ini supaya terjadi Natal, tapi kita lihat sini bukan saja pengorbanan dari pihak sorga dan Bapa di sorga, tapi juga pengorbanan daripada manusia yang dipilih untuk bisa dapat bersama-sama kerjasama, bersinergi untuk bisa mewujud nyatakan semua rencana Allah. Tuhan butuh kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa kita juga Tuhan tidak akan mau buat apa-apa saudara. Sebab itu Tuhan membutuhkan kita semua. Saudara dan saya, kemana suara yang terdengar, Tuhan butuh kita semua. Tuhan perlu kita semua untuk menjadi alatnya, untuk bisa menyampaikan keselamatan, untuk membawa keselamatan kepada setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Saudara termasuk di dalamnya. Dikatakan seperti ini dalam Ulangan 22 ayat 23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, ayat 24, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Kalau dia tidak berteriak berarti dia mau gitu, seperti itu. Tapi kalau berteriak berarti wanita tidak dihukum, yang memperkosa itu yang dihukum. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ini hukum Taurat saudara, yang telah menulis demikian peraturannya saudara. Sehingga Maria mengalami resiko di mana dia akan bisa dibunuh atau bisa diadili, dan ancaman adalah dirajam dengan batu sampai mati. Sebab itu ada 4 resiko yang dihadapi yang saya sudah uraikan. Bahwa dia hamil luar nikah, bagaimana sikap Yusuf dan keluarga, dan juga sikap masyarakat zaman itu, dan bagaimana perkawinannya berisiko akan dibatalkan. Kemudian juga bagaimana dengan ancaman hukum Taurat, ya kalau dia sampai terbukti seperti itu akan dirajam dengan batu. Tapi semua ini Maria bisa lewati dan dia diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, karena proyek ini adalah pilihan Tuhan. Haleluya saudara. Lanjut kita lihat pihak yang berikut, manusia dan bumi. Bukan saja pengorbanan Maria saja, tapi kita lihat di sini juga Yusuf tunangannya juga Tuhan libatkan juga menjadi orang pilihan untuk bersama-sama dengan Maria, berkolaborasi dengan Maria, juga harus siap berkorban. Sebab itu ketika Yusuf ya secara diam-diam ingin meninggalkan Maria, maka Tuhan datang lewat mimpi dan berkata kepada Yusuf. Kita bisa baca
di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Saudara perhatikan di sini, saya angkat peristiwa ini supaya kita bisa tahu makna Natal sesungguhnya adalah peristiwa pengorbanan, baik dari pihak sorga maupun juga pihak orang bumi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, mereka baru bertunangan, belum bisa kumpul di zaman itu karena hukum Taurat begitu sangat ketat sekali, melarang untuk mereka harus kumpul sebelum dinikahkan. Ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, kalau zaman hukum Yahudi atau hukum Taurat, orang yang sudah bertunangan, yang sudah katakanlah kalau kita sudah dilamar dan sudah membawa mas kawinnya, sudah setuju antara dua belah pihak orang tua dan keluarga itu, maka itu sudah dianggap sudah jadi suami istri, hanya belum tinggal serumah atau kumpul, saudara. Tapi itu sudah tidak bisa lagi nyeleweng atau katakanlah membangun hubungan gelap dengan pihak yang lain. Itu nggak boleh, saudara. Ini hukumnya juga pasti akan dirajam dengan batu sampai mati. Dianggap juga berzina, saudara. Sebab itu ayat yang ke-20, Yusuf sudah secara diam-diam mau meninggalkan Maria karena dia tahu Maria hamil. Apakah Maria sudah menjelaskannya? Tapi mungkin dia gak bisa terima karena Maria menjelaskan saya hamil dari Roh Kudus. Yusuf masih bingung-bingung, masa mungkin bisa terjadi. Sebab itu Yusuf sudah punya rencana. Karena dia seorang yang tulus, dia tidak mau bikin heboh. Dia ingin diam-diam untuk meninggalkan, menceraikan Maria. Dia pergi mungkin ke tempat yang lain. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bahwa anak itu adalah benih Roh Kudus. Berarti engkau dan Maria dipercayakan untuk masuk dalam kemuliaan yang luar biasa. Walaupun resikonya Anda berdoa berkorban, membayar harga yang luar biasa demi keselamatan semua umat manusia. Haleluya, saudara. Kemudian di sini sikap Yusuf ini ada dua, saya catat di sini. Yang pertama adalah dia mengambil Maria sebagai istri dalam segala risiko dan konsekuensi walaupun dia belum mengerti. Tapi dia mengambil sudah Maria. Kan dia tahu ini adalah perintah Tuhan. Kan dia sudah dapat peneguhan, dia sudah dapat pencerahan lewat mimpi. Sehingga tadinya sudah punya rencana untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Tapi sekarang tidak lagi. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam keadaan yang seperti itu, dengan segala resiko dan konsekuensinya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf menerima lagi. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, walaupun mungkin secara akal sehat, secara rasionya, logikanya, dia belum bisa menerima peristiwa yang terjadi. Tapi karena kedua orang ini adalah hamba Tuhan yang sejati, apa kata Tuhan, mereka tetap tunduk. Gak mau mikir, nanti kebelakangan mereka akan mengerti. Mereka tidak menolak, mereka tidak berbantah-bantah, tidak memberontak. Mereka tetap tunduk absolut karena sebagai hamba. Jadi menurut kehendak Tuhan kita. Mari sikap ini juga kita bisa menjadi contoh dan teladan buat kita di dalam bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dan kepercayaan Tuhan buat kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Haleluya. Kemudian bagian yang B yang berikut adalah Yusuf harus bertarak, menahan hawa nafsunya, tidak boleh berhubungan suami istri sampai Yesus lahir, saudara. Ini pengorbanan juga, saudara. Pengorbanan luar biasa. Dan zaman ini sudah langka orang bisa berkorban seperti ini, kecuali hanya Yusuf. Hanya Yusuf zaman itu. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab itu ayat Matius pertama 25 katakan, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Artinya sang penebus atau juru selamat dunia. Haleluya. Kemudian pengorbanan mereka bukan cuma sampai di sini saja, saudara. Maria punya pengorbanan luar biasa. Yusuf juga punya pengorbanan luar biasa ketika mereka dipilih masuk dalam proyek ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengorbanan kedua-duanya sesudah bayi Yesus lahir. Bagaimana pengorbanan Yusuf dan Maria.
Yang pertama kita lihat dari 3A ini. Pada saat itu sensus penduduk oleh Kaisar Agustus, penguasa Romawi yang ada di Middle East sana. Maka Yusuf dan Maria harus pergi kembali ke kota kelahirannya itu Bethlehem. Mereka ada di Nazaret. Nazaret itu ada di wilayah Galilea bagian utara. Mereka harus lewat Samaria bagian tengah dan kemudian ke selatan itu wilayah Yudea. Karena Bethlehem itu adalah ada di wilayah Yudea. Jadi mereka ada di utara, itu di yang namanya Galilea. Dan di wilayah Galilea itu mereka tinggal di kota namanya Nazaret. Mereka harus menyeberang turun sampai ke selatan. Ya, dari mulai utara Galilea turun ke tengah Samaria, baru turun ke selatan Yudea. Karena Bethlehem tempat mereka, kota mereka dilahirkan itu ada di wilayah Yudea, itu di selatan, saudara. Dan kemudian saudara, mereka harus menempuh perjalanan itu dari Nazaret sampai ke Bethlehem itu. Saya cari tahu berapa jaraknya. Dan akhirnya saya dapat itu. Kurang lebih 156,7 km, saudara. Jarak dari kota Nazaret sampai dengan ke Bethlehem, saudara. 156,7 km itu. Itu kalau zaman modern sekarang itu ditempuh pakai mobil, itu lamanya 2 jam 8 menit. Harus lewat Yitzhak Rabin Highway, rute 6, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Saya nggak tahu mereka pakai kendaraan apa saat itu. Mereka orang miskin. Mereka orang miskin. Kalau jarak dekat mungkin mereka pakai keledai. Kalau jarak jauh harus pakai unta. Tapi bisa saja, saudara, ketika ketemu, mereka ketemu, ya, di sini belum ketemu dengan orang Majus, saudara. Dalam keadaan seperti itu, Maria dalam keadaan hamil tua. Itu harus berjalan sejauh 156 km, saudara. Dari Nazaret menuju kota kelahiran mereka, karena mereka harus mengikuti yang namanya sensus penduduk pada saat itu, saudara. Apakah bukan pengorbanan yang luar biasa? Kalau mereka tunggangi keledai saja, berkorban sangat luar biasa. Karena apa, saudara? Maria dalam keadaan hamil tua. Dan kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7, supaya saudara bisa dapat refleksikan dan merenungkan kembali betapa penderitaan, pengorbanan luar biasa yang dihadapi oleh Yesus, Maria dan Yusuf. Bersama-sama mereka menghadapi itu semua. Injil Lukas pasal yang kedua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri, kota kelahirannya. Nah, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Maria juga berasal keturunan Daud. Yusuf juga berasal keturunan Daud. Ya, 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Mengandung ini bukan mengandung yang pertengahan atau mengandung ya baru mengandung. Ini sudah mengandung, sudah mendekati 9 bulan sudah akan melahirkan. Kemudian ayat yang ke-6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tiba di Bethlehem, saatnya Maria mengalami sakit bersalin, saudara. Dan sudah tiba waktunya akan bersalin. Ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena ia tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena saat itu semua orang kembali ke kampung halaman mereka, sehingga semua penginapan-penginapan itu penuh. Ya, dan kemudian Maria dan Yusuf akhirnya tidak dapat tempat dalam rumah penginapan, dan Yesus harus lahir sangat terhina di kandang binatang, dan kemudian dia taruh dalam palungan, itu tempat makannya binatang. Tapi kalau kita melihat dengan pengenapan ini ada hubungan dengan hari raya Sukkot. Haleluya. Lanjut kita lihat, ini penderitaan Yusuf dan Maria sesudah mereka menikah bersama-sama. Dalam keadaan hamil harus berjalan kurang lebih 156,7 km, saudara, dari kota Nazaret menuju kota Bethlehem. Kemudian penderitaan yang kedua, ya, setelah bertemu dengan orang-orang Majus dari timur, itu ada raja-raja yang datang dari timur, diperkirakan mungkin dari Media Persia.
Yusuf dan Maria dan bayi Yesus yang kira-kira berumur 2 tahun harus menyingkir lagi ke Mesir, saudara. Kenapa? Waktu orang Majus datang ketemu dengan Herodes menjadi raja saat itu dia katanya mereka lihat ada bintang, ada raja yang lahir. Dan Herodes bilang, lahir di mana? Dia panggil semua para ahli kitab dan mereka membaca para kitab bahwa memang lahir di Bethlehem Efrata. Ya, seperti dibuatkan oleh kitab Nabi Mika. Dan akhirnya Herodes bilang, kalau begitu yuk pergi dulu ya ke sana, nanti aku nyusul, aku datang juga untuk menyembah dia. Padahal Herodes ingin menjebak mereka, kalau sudah nanti mereka sudah sampai, lapor di mana anak itu, kemudian laporkan ke saya dan saya akan juga ke sana untuk menyembah dia. Ya, saudara tahu, padahal niat jahat Herodes ini akhirnya dalam mimpi orang Majus itu ya diarahkan untuk tidak lagi kembali ketemu dengan Herodes dan mereka harus menyimpang ke perjalanan yang lain, sehingga akhirnya Herodes menunggu dan dia rasa sudah dikelabuin, sehingga dia mengambil keputusan. Dia perkirakan seperti apa yang disampaikan oleh orang Majus, dan sejak mereka lihat bintang hari kelahiran sampai mereka ketemu dengan dia, maka diperkirakan 2 tahunan. Sebab itu dia perinstruksikan akan bunuh semua bayi yang ada di Bethlehem ya di bawah umur 2 tahun. Maka terjadi ya tangisan yang luar biasa, pembantaian luar biasa karena kasus terjadi seperti itu, saudara. Dan kita lihat di sini, makanya lewat mimpi juga Yusuf dan Maria dan bayi Yesus itu harus menyingkir ke Mesir karena akan dibunuh oleh Raja Herodes. Dan saudara tahu, saya mencatat sini, saya lihat lagi, mereka menempuh perjalanan dari Bethlehem ke Mesir, saudara lihat, sejauh kurang lebih 690 kilometer. Waduh, gak sederhana. Kalau hari gini juga cukup berat juga perjalanan, saudara. Ini butuh sampai, kalau sudah 690 km, wah ini bisa setengah hari perjalanan loh. Gak main-main loh, saudara. Dan kita bisa baca dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, saya uraikan semua penderitaan ini karena pengorbanan ini, sehingga bisa mendatangkan Yesus sang juru selamat dunia. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat yang ke-14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. 15. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi sudah perhatikan di sini bahwa perjalanan dalam hamil tua harus menempuh 156 km dari Nazaret menuju Bethlehem. Tapi sudah itu dari Bethlehem harus menyingkir lagi ya ke Mesir, itu menempuh perjalanan 690 km. Saya nggak tahu pakai kendaraan apakah Alkitab tidak menulis. Bisa saja unta. Mungkin ya mereka sudah ada uang karena mereka sudah memiliki persembahan dari raja-raja yang dari timur itu. Emas bisa dijual dan juga bisa ya, mereka juga bisa menyewa atau membeli seekor keledai atau seekor unta untuk bisa pakai sebagai kendaraan untuk bisa membawa ya sampai ke Mesir seperti itu. Dan belum sampai di situ, saudara. Bagian selanjutnya, penderitaan Yusuf, Maria dan bayi Yesus itu. Pada bagian yang C dikatakan di sini, sesudah Herodes mati, ya, mereka kembali dari Mesir ke Nazaret. Saudara, kembali dari Mesir ke Nazaret. Dan saya selidiki, jaraknya Mesir sampai Nazaret itu kurang lebih 784 km, saudara. Haleluya. Jadi saudara, bolak-balik perjalanan yang sangat panjang itu. Dan saya percaya ini padang gurun, saudara. Menderita luar biasa, ini pengorbanan luar biasa. Demi supaya proyek keselamatan ini bisa menjadi bagian dari seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Jadi Tuhan memilih, bukan sorga saja berkorban, bukan Allah saja berkorban memberikan anak yang tunggal, tapi pihak orang dunia juga. Dalam hal ini Maria berkorban, Yusuf berkorban, dan juga Yesus berkorban saat itu bersama-sama keluarga ini. Mereka harus berjalan ya beribu kilometer untuk bisa menyelamatkan bayi yang sebentar nanti besar menjadi juru selamat umat manusia, mati dikuburkan dan bangkit untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sebab itu bagian yang berikut, berarti Natal itu adalah refleksi peristiwa keselamatan masa lalu sampai hari ini, saudara. Tapi bukan bagian utuh. Awal dari proyek keselamatan itu dimulai dari Natal. Tapi sudah bisa lihat di sini, ya.
paket yang utuh dan keselamatan adalah Yesus lahir, Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkitan. Itulah proyek keselamatan yang seutuhnya bagi umat manusia. Dari lahir saja sudah penuh dengan pengorbanan, sampai akhirnya harus mati dikuburkan, penuh juga dengan pengorbanan. Tapi ketika kebangkitan itu, maka mujizat terjadi, kemuliaan terjadi, keselamatan terjadi bagi seluruh umat manusia. Dan di sini kita bisa melihat bagian yang A dari 2 Romawi, Natal adalah refleksi peristiwa keselamatan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, artinya yang diurapi, Mesias yang diurapi, ya, yang diutus sebagai sang juru selamat dunia, itu sebagai Tuhan di kota Daud. Dan itu tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Dan kita tahu dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya, bilang amin. Inilah kabar keselamatan yang harus kita sampaikan kepada setiap orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun Anda berada, dalam keluargamu, di dalam komunitasmu, di dalam tempat di mana engkau bergaul, tempat engkau ada, di usaha pekerjaanmu, di sekolah pendidikanmu, mari sebagai saksi Kristus bahwa tidak ada keselamatan, hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara, bagian yang berikut, ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan seperti Roma 10 ayat 9. Inilah pengakuan iman ketika orang mulai menerima Yesus. Saudara tuntun seperti ini, bahwa dia harus mengaku lewat mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia. Artinya sudah lewat proses mati, dikuburkan dan bangkit. Dan tahu orang mati, kalau dia percaya bahwa Yesus yang telah lahir dan telah mati, dikuburkan dan telah bangkit, maka dia akan diselamatkan. Berita ini harus kita bawa. Itu menjadi refleksi daripada peristiwa Natal yang kita rayakan pada saat ini, supaya kita juga bisa membawa kabar keselamatan ini. Bukan lagi Yesus yang lahir itu, tapi Yesus sudah mati, sudah dikuburkan, dan sudah bangkit, dan sekarang duduk sebelah kanan Allah Bapa, siap akan datang kembali menjemput setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai Tuhan yang telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit, mengalahkan maut. Maka dia akan diselamatkan. Akhirnya saudara-saudara, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah tugas kita semua. Ini bukan pilihan, tapi adalah perintah bagi setiap pribadi, setiap komunitas, bagi saudara dan saya. Sepanjang suara ini terdengar, kita semua diperintahkan untuk membawa kabar keselamatan ini, memberitakan siapakah Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, yang telah mati di Bukit Golgota, menembus kutuk pelanggaran dan dosa kita, yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah menang atas maut, yang siap akan datang pada kali yang kedua, menjemput setiap orang yang tentunya percaya dalam namanya, yang sudah percaya dalam hatinya dan mengaku lewat mulutnya. Haleluya. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, menyambutnya, memelihara dalam hati, dan melakukannya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say,
of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Kita berdoa. Give Bapa yang baik, thanks. yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Sebab itu kau lanjutkan kasih-Mu lewat anak-Mu Yesus Kristus, Putra Natal itu, pembawa keselamatan itu, juru selamat itu, yang harus diterima oleh setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Mari Bapa, biarlah kami berdoa sebagai anak bangsa. Kami punya tanggung jawab juga buat keselamatan daripada Indonesia. Biar Indonesia diselamatkan. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya Engkau lahir, Engkau mati, dikuburkan dan bangkit juga untuk semua rakyat Indonesia yang mayoritas masih belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu kami berdoa kepada hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada pada garis terdepan, yang senantiasa memberitakan Injil keselamatan lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kuatkan mereka senantiasa yang ada pada daerah terluar, walaupun mereka dikucilkan, ditolak, dianiaya, banyak mengalami kesusahan, bahkan sebagian mereka dibunuh. Mari Tuhan kuatkan mereka semua, biar roh mereka tetap bernyala-nyala untuk tetap melayani Engkau sampai Maranatha, Engkau datang pada kali yang kedua. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah dalam merefleksi peristiwa Natal ini, biar Tuhan kami tidak terperangkap kepada pesta pora, tapi kami bisa memaknai itu, merenungkan itu kembali, bahwa Natal adalah pengorbanan yang sejati, baik oleh Bapa di sorga maupun juga oleh pihak dunia. Mari kita menjadi Maria dan Yusuf di akhir zaman ini, untuk bisa menerima kabar keselamatan ini. Kita hanya melanjutkan membawa kabar keselamatan ini kepada semua orang, baik mulai dari Yerusalem, di lingkungan engkau berkeluarga, begitu juga di Yudea, di sekitar engkau bergaul, berjemaat, juga di Samaria, di wilayah di luar engkau, dan sampai ke ujung bumi di mana Tuhan utus kita untuk bisa menyampaikan kabar baik ini, kabar keselamatan itu. Mari kita meresponinya, walaupun disertai dengan pengorbanan dan bayar harga. Tapi kami siap Tuhan, ketika kami sudah diselamatkan, biarlah prinsip yang ada pada Maria dan Yusuf itu ada pada kami juga. Biar sikap hati kami juga ada pada mereka, ada pada kami juga. Maka kami mau menjadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini, untuk bisa membawa kabar keselamatan ini kepada semua orang. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih. Kuatkan semua orang yang telah mendengar firman ini. Sejauh suara ini bisa terdengar, biar firman ini tidak kembali sia-sia. Berteraikan firman ini. Kami diberi pemahaman, kami diberi pencerahan, kami diberi juga pengertian yang kuat, untuk kami bisa dapat bekerja di hari-hari terakhir ini. Sebelum datang masa yang sukar ini, kami sudah bisa melakukan semua tugas-tugas pelayanan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua rancangan kuasa kegelapan di alam roh untuk mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik lewat bencana alam,
baik lewat tangan orang fasik, baik lewat virus, bakteri, kuman, sakit, penyakit dan bentuk apa saja. Begitu juga terbaring rumah sakit, pisau operasi, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi. Kami semua akan baik-baik keadaannya. Kami semua akan sehat-sehat keadaannya. Karena kami terlalu percaya Tuhan yang sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kami seluruhnya. Baik roh kami, baik jiwa kami, baik tubuh kami akan terpelihara sempurna sampai Maranatha tinggal tidak bercacat. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di akhir pertemuan kami pada hari ini, dengan iman kami akan mengangkat tangan kami. Dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat kasih yang besar dari Bapamu yang diwujud nyatakan lewat kasih karunia anak yang tunggal Yesus Kristus yang telah rela berkorban, lahir, mati, dikuburkan, dibangkitkan demi untuk menyelamatkan kita semua. Dan Roh Kudus senantiasa akan menguatkan kita terus, mampukan kita terus untuk memahami, merenungkan, dan melakukan semua tugas-tugas kerajaan ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan bertemu dalam program seri pengajaran pada minggu yang akan datang.